Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai proses perkuliahan kita absen dulu ya. Ya, Bu. Munawaroh, Hadir. Eli Kaswita, Hadir, Bu. Email, Hadir, Bu. Depi Kurnia, Hadir, Bu. Nika Amelia. Hadir, Bu. Hadir semuanya ya? Hadir, Bu. Ya. Kita sebelum dimulai perkuliahan kita pada pagi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Nah, silakan untuk Wita memimpin ice breakingnya. Yang lain silakan mengikuti. Proses pembelajaran itu tidak membosankan, maka kita harus menggunakan ice breaking. Tangan ke Atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Terputar-putar tangan diputar, lung-gulung-gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bundar. kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, Satu jari kiri ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri ku gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri ku gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri ku gabung menjadi sepuluh, ku siap berdoa. doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi ice breaking ini digunakan boleh sebelum memulai proses pembelajaran, boleh di pertengahan karena untuk mencairkan supaya proses pembelajaran itu tidak membosankan ya. Nah, apalagi ini pada Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, maka nanti magangnya di TK, RA, kemudian PAUD. Maka harus diterapkan yang namanya ice breaking supaya anak-anak nanti di saat belajar dia tidak membosankan. Maka anak TK itu kan diajarkan bermain sambil belajar. Ya, itu ya. Ya, mata kuliah kita pada pagi hari ini yaitu ilmu pendidikan ya. Nah, yang mana kita mulai membahas tentang apa itu pengertian ilmu pendidikan secara umum. Ayo, siapa yang tahu apa itu pengertian ilmu pendidikan? Ayo, ilmu pendidikan yaitu suatu kajian ilmiah yang membahas secara sistematis kemudian tentang proses mendidik manusia agar menjadi individu yang cakap, kemudian bermoral dan bertanggung jawab. Nah, itu pengertian ilmu pendidikan secara umum. Apa tadi pengertian ilmu pendidikan secara umum? Suatu kajian ilmiah yang membahas secara sistematis mendidik manusia agar menjadi individu yang cakap, bermoral dan
Ya, jadi ilmu pendidikan ini menjadi individu yang cakap, kemudian yang bermoral, berperilaku baik, sopan santun, kemudian yang bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Nah, itulah pengertian dari ilmu pendidikan secara umum. Kemudian kalau ilmu pendidikan dalam konteks PAUD, yaitu ilmu pendidikan ini digunakan untuk menanami bagaimana mendidik anak usia dini secara tepat, kemudian sesuai tahap perkembangannya. Ya, nah itulah yang dipelajari nanti pada ilmu pendidikan pada pendidikan Islam anak usia dini tersebut. Itu ya. Ini terdapat 5 aspek. Yang terakhir itu pengembangan kemampuan dasar. Yang mana kemampuan dasar itu kemampuan seseorang anak dalam berbicara. Kemudian kemampuannya dalam pengetahuan dan kemampuannya dalam bersosial, berkelompok, seperti bermain dalam suatu kelompok. Nah, bagaimana cara anak-anak tersebut berkomunikasi dengan temannya? Nah, itu poin yang keempat ini kita menjadikan landasan teoritis dan praktis bagi guru, kemudian bagi pendidik dan lembaga pendidikan dalam merancang proses pembelajaran. Nah, itulah tujuan dari ilmu pendidikan secara umum, yaitu terdapat 4 ya. Mana yang pertama memahami proses pendidikan secara ilmiah, kemudian yang kedua mengarahkan perkembangan manusia secara utuh, yang ketiga yaitu yang keempat memberikan dasar dalam, dan yang keempat yaitu kolaborasi dengan orang tua. Nah, jadi prinsip yang keempat ini, orang tua memiliki peran penting dalam pendidikan anak usia dini dan harus dilibatkan dalam proses pembelajaran. Karena apa? Kalau untuk tingkat TK, PAUD ini, anak-anak itu peran orang tua itu sangat penting bagi anak-anaknya. Karena apa? Di rumah orang tua mengajarkan juga tentang bagaimana memiliki perilaku atau moral yang baik baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Jadi di saat bertemu dengan gurunya, maka orang tua lah yang mengajarkan assalamualaikum, karena pendidikan yang pertama itu kan keluarga. Jadi siapa gurunya? Yaitu orang tua. Maka prinsip yang sangat penting pada anak usia dini ini termasuklah orang tua. Sangat berperan ya. Nah, itulah tujuan pendidikan pada anak usia dini. Terdapat 5 poin. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, saya Usmaria Rahmatul Aisi. Di sini saya ingin bertanya contoh perkembangan fisik pada anak. Ya, contoh perkembangan fisik pada anak. Nah, perkembangan fisik ini kan ada yang namanya motorik halus, kemudian ada yang namanya motorik kasar. Nah, contoh pada perkembangan fisik motorik halus yaitu bagaimana cara anak mewarnai. Nah, di situ kita melihat perkembangan fisiknya. Itulah kita melihat bagaimana proses perkembangan fisik baik di perkembangan fisik motorik halus maupun fisik motorik kasarnya. Itu ya. Ya, silakan Wita. Perkenalkan, nama saya Elika Swita. Saya ingin bertanya, apa tujuan ilmu pendidikan PAUD? Ya, tujuan dari ilmu pendidikan PAUD yang mana telah Ibu jelaskan tadi, terdapat ada 5 prinsip. Kemudian tujuan dari ilmu pendidikan pada anak usia dini ini yaitu untuk membantu anak-anak usia dini dalam membangun kemampuan dan potensi mereka secara optimal, serta mempersiapkan mereka untuk memasuki pendidikan dasar. Jadi tujuan ilmu pendidikan anak usia dini ini yaitu kita mempersiapkan anak-anak tersebut untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat dasar atau sekolah dasar ya. Nah, jadi proses pembelajarannya itu diajar mulai dari PAUD. Nanti setelah sekolah dasarnya dia bisa mengikuti proses pembelajarannya. Jadi itu tujuan dari ilmu pendidikan pada anak usia dini. Pertama, menyusun tujuan pembelajaran yang mencerminkan nilai-nilai tauhid dan akhlak
Nah, kesimpulan yang kedua yaitu mengembangkan kurikulum yang menyeluruh, mencakup aspek kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan metode dan media pembelajaran yang tepat dan menyenangkan untuk anak usia dini. Kemudian yang keempat, kesimpulan dari yang Ibu paparkan yang keempat yaitu membentuk karakter Islami dan membiasakan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, itulah yang dapat Ibu simpulkan dari pembahasan kita tadi. Jadi ada 4 kesimpulannya, ya. Yang mana telah Ibu jelaskan tadi. Apakah sudah paham semuanya? Insyaallah paham ya. Nah, jadi kalau sudah paham, kemudian kesimpulannya sudah Ibu jelaskan, maka kita tutup perkuliahan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ya, semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat, kemudian berkah untuk kalian semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, sebelum ditutup, kita gunakan lagi ice breakingnya ya, supaya tidak membosankan lagi proses pembelajarannya. Ayo, boleh siapa yang ingin memimpin ice breakingnya? Hayatun Nufus, silakan. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Semangat ya. Terima kasih ya. Nah, karena penutupan kita sudah pakai ice breaking dan adanya tepuk semangat ya. Nah, maka Ibu akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.